Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil penelitian kami berupa rancang bangun mini quadcopter ESP32 Bluetooth dan PID stabilizer berbasis IoT. Next. Dengan anggota kelompok yaitu Bayu Anggara Hadi, Muhammad Minanur Rahman, Atta Deka, Devi Anggrani, dan Dimas Nizar. Di sini kami akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah, gimana cara buatnya, desain dan skematik, proses pembuatan, hardware quadcopter, akses sensor, alat uji tuning PID, pengujian alat, hasil tuning PID, dan juga kesimpulan. Yang pertama yaitu adalah identifikasi masalah. Di sini perkembangan teknologi semakin luas, salah satunya yaitu UI5. Penerapan UI5 salah satunya adalah quadcopter, dan quadcopter itu sudah mencapai ke beberapa bidang, diantaranya petani, mapping, penyelamatan korban bencana, video dokumenter, bahkan ada yang juga merencanakan hingga ke pembuatan drone sebagai transportasi udara. Dengan begitu, banyaknya prospek yang menjanjikan di masa depan, perkembangan dan minat UI5 harus dikembangkan lagi. Untuk menciptakan UI5 dengan quadcopter yang sempurna, itu memerlukan biaya yang cukup tinggi dan juga pengetahuan yang mendetail terkait UI5. Sehingga banyak orang yang belum tertarik dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, untuk menjadikan penciptaan UI5 yang terjangkau, diperlukan inovasi baru yang mana penelitian ini menjadi tahap awal untuk merancang sistem navigasi otomatis UI5 dengan merancang sistem kendali keseimbangan quadcopter menggunakan metode PID dengan ESP32 sebagai microcontroller yang dianggap terjangkau dibandingkan microcontroller lainnya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Minanur. Baik, terima kasih. Selanjutnya, gimana sih cara buatnya? Di sini sudah terdapat gambar flowchart dan diagram blok. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait flowchart, di mana kita mulai. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah, dan selanjutnya pengkajian sumber, di mana kita menggunakan beberapa sumber di berbagai jurnal. Untuk selanjutnya, kita masuk pada proses desain dan perancangan. Jika sudah, maka selanjutnya kita masuk pada proses pencetakan PCB. Selanjutnya, kita masuk pada proses pemotongan PCB, dan selanjutnya langkah akhir, proses penyolderan komponen. Selanjutnya, proses produk berfungsi, di mana indikator pada produk berfungsi ini kita perlu melakukan pengecekan jalur, pengecekan soldering, dan pengecekan tegangan masuk yang digunakan. Jika masih terdapat masalah proses tersebut, langkah selanjutnya yaitu melakukan evaluasi sesuai dengan masalah-masalah yang dialami. Jika produk sudah sesuai, maka lanjut pada proses tuning PID. Dan untuk selanjutnya, kita masuk pada proses quadcopter stabil. Pada proses ini, dilakukan pengecekan nilai KP, KI, KD, di mana jika belum sesuai, maka akan dilakukan pengecekan kembali pada proses tuning PID. Sampai dengan nilai tersebut sesuai, dan proses ini akan berjalan terus jika nilai belum sesuai dan quadcopter belum stabil. Namun jika nilai sudah sesuai dan quadcopter stabil, maka langkah selanjutnya yaitu uji terbang. Dan untuk selanjutnya evaluasi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait diagram blok, di mana kita menggunakan microcontroller ESP32 dan menggunakan motor driver, dan kita menggunakan motor 8520. Untuk tegangannya kita menggunakan baterai LiPo, dan sensor yang digunakan yaitu sensor MPU 6050. Untuk komunikasi yang kita gunakan yaitu menggunakan Bluetooth, dan controller yang kita gunakan yaitu controller PS3. Next. Baik, selanjutnya masuk pada desain dan skematik. Dapat dilihat
terdapat pin ESP32. Pada skematik ini kami menggunakan header atau modul ESP32 menggunakan pin 3,3, ground, LED, SDSCL, baterai, motor 1 sampai dengan motor 4. Untuk bagian kiri bisa kita lihat terdapat travel motor 1, motor 2, 3, dan 4. Menggunakan pin sesuai dengan motornya dan tegangan dari baterai. Menggunakan komponen seperti resistor, MOSFET, dioda, LED, dan juga header motor. Di bawah sendiri kita bisa lihat terdapat indikator dan disambungkan pada pin LED, dan komponen yang digunakan yaitu resistor dan LED. Yang di sebelahnya bisa kita lihat yaitu ESP32. Sebelumnya mohon maaf untuk ESP32 rem ini tidak jadi digunakan dan jadi digunakan untuk tegangan ESP dikarenakan tegangan ESP tidak kuat untuk tegangan motor juga, maka dibutuhkan dua baterai sekaligus. Untuk belah kanan ini terdapat pin header MPU 6050. Pin yang digunakan yaitu 3,3, ground, STL, dan SDA. Dan sebelah MPU 6050 terdapat pin header yang digunakan untuk 3,3 volt dan ground. Dan untuk desain dari skematik ini atau desain PCB-nya dapat dilihat pada gambar kanan ini. Mungkin next selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Arta Deka. Baik, ya, saya akan melanjutkan proses pembuatan. Yang pertama dilakukan merupakan pelarutan PCB. Pelarutan PCB dilakukan setelah kita merancang desain dari mini kopter tersebut. Dari kelompok kami melarutkan dengan larutan dan juga secara manual. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan PCB. Pemotongan PCB ini dilakukan dengan menggunakan bor listrik yang nantinya akan dipotong sesuai alur atau garis dari desain drone mini quadcopter. Kemudian penyolderan komponen. Penyolderan dilakukan untuk menyatukan komponen-komponen yang dibutuhkan di mini quadcopter. Selanjutnya pengecekan rangkaian. Pengecekan rangkaian digunakan untuk mengecek apakah rangkaian dari mini quadcopter tersebut apakah ada kendala atau tidak. Jika tidak ada kendala dari quadcopter tersebut, dilakukan pengujian akses motor dan sensor. Selanjutnya, setelah mengakses motor dan sensor, dilakukan tuning PID. Tuning PID di sini dengan menggunakan bantuan alat agar mempermudah proses tuning. Kemudian untuk hardware quadcopter yang sudah jadi, untuk panjang dari mini quadcopter tersebut yaitu 100 mm dari sudut Y dan 100 mm dari sudut X. Untuk panjang propellernya yaitu 65 mm. Kemudian terdapat ESP32 sebagai microcontroller, MPU 6050 sebagai sensor, baterai LiPo 1S sebagai daya, kemudian ada juga motor 8520. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Baik, untuk akses sensor, sebelum melakukan setting PID, tentunya kita perlu menentukan akurasi dari pembacaan input, yakni sensor imut dengan tipe MPU 6050. Input yang akan diambil dari data sensor adalah giroskop dan akselerometer untuk menentukan keakuratan sudut. Dalam proses akuisisi data sensor, mengalami sedikit kendala dalam pembacaan sensor, di mana pembacaan sensor tidak dapat akurat dan stabil meskipun dengan kondisi yang sama. Untuk mengatasinya, perlu ditambahkan complementary filter. Hasil perbandingan dari hasil pembacaan sensor giroskop
akselerometer dan komplementari filter akan dijabarkan pada gambar 11. Dari data percobaan tersebut dapat kita ketahui pada waktu antara 17 sampai 29 ketika sensor digerakkan dari sudut 0 ke sudut 20. Akselerometer menunjukkan lonjakan ke atas, tanda ada perubahan percepatan. Sedangkan pada giroskop mengalami kenaikan yang kurang stabil, berbeda dengan komplementar filter, di mana dia menunjukkan arah pergerakan yang stabil sebagai hasil output perhitungan antara giroskop dan akselerometer. Dapat disimpulkan bahwa pembacaan nilai dengan komplementar filter dapat meredam noise dan menunjukkan hasil pembacaan yang akurat. Lanjut, Mas. Untuk alat uji tuning PID, di sini kita menggunakan alat tuning PID seperti pada gambar bagian kanan. Untuk melakukan tuning PID secara manual tentunya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Diperlukan juga beberapa alat tambahan, di antaranya tuning PID berbasis IoT dan alat tuning PID. Tuning PID berbasis IoT dapat membantu mengubah nilai KPKI KD secara lebih efisien, serta memonitoring data sensor, PWM motor, dan nilai output PID. Yang kedua, alat tuning berguna untuk membantu quadcopter agar dapat menentukan titik kestabilan tanpa terbang. Lanjut, Mas. Dan di sini terdapat video pengujian dari alat kami. Izin melanjutkan. Berikut merupakan hasil uji PID pada mini quadcopter ESP32, di mana di dalam grafik dilakukan data sampling sebanyak 20 detik pertama ketika terjadi perubahan sudut dari 0 derajat menuju 20 derajat. Dari keseluruhan nilai KP, KI, dan KD diambil 3 nilai sebagai pembandingan, yaitu KP 15, KI 2, KD 0,05, KP 11,5, KI 2, dan KD 0,05, dan terakhir KP5, KI2, dan KD 0,5, di mana akan kami bandingkan dengan satu grafik set point sebagai pembanding utama. Dari pengujian, didapatkan bahwa dengan KI dan KD yang sama, nilai KP5 menghasilkan overshoot grafik hanya mencapai 20,6, di mana KP terlalu rendah mengakibatkan koreksi kesalahan kecil dengan respon sistem lambat sehingga settling time pada detik ke-14,5. Pada nilai KP15, overshoot mencapai 27,2 tanpa titik kestabilan yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KP optimal adalah 11,5 dengan overshoot 23,1 dan settling time pada detik ke-12. 2,5 detik lebih cepat daripada KP5. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta stabil tercapai pada KP 11,5, KI sama dengan 2, dan KD 0,05. Dan dari keseluruhan penelitian kami, penelitian ini berhasil mengimplementasikan mini quadcopter berbasis ESP32 Bluetooth dengan PID stabilizer IoT secara efisien. Penggunaan sensor MPU 6050 dengan complementary filter meningkatkan akurasi respon sensor. Tuning PID manual melibatkan alat tuning dan platform IoT untuk mengubah nilai KP, KI, dan KD tanpa perlu upload ulang kepada ESP32 serta memonitor hasil sensor dan output PID. Variasi nilai KP dibandingkan dengan KD dan KI mempengaruhi overshoot, rest time, dan settling time pada grafik PID.
Hasil uji menunjukkan bahwa nilai KP 11,5, KI sama dengan 2, dan KD 0,05 memberikan hasil paling akurat dengan setting time pada detik ke-12. Evaluasi penekanan pemisahan tegangan SP32 dengan motor dengan 2 baterai lupa terpisah untuk mencegah masalah tegangan saat PWM motor mencapai maksimum. Sekian presentasi hasil dari rancang bangun mini quadcopter ESP32 Bluetooth dan PID stabilizer berbasis IoT. Semoga dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun pendengar, baik mahasiswa, peneliti maupun masyarakat umum, serta mampu meningkatkan minat berbagai generasi pada teknologi UEV dan IoT. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.